Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati, kembali kita dalam mata kuliah Teknologi Informasi, dan ini adalah materi ke-7, dan pada minggu mendatang kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada materi tentang teknik menyisipkan gambar. Kalau kita melihat pada silabus kita, jadi kita akan melakukan prosedur penyisipan dan pengolahan gambar. Dalam membuat dokumen atau dalam proposal skripsi atau skripsi sekaligus atau dalam makalah, diperkenankan untuk menyisipkan gambar jika itu memang diperlukan. Dalam skripsi terutama ketika Anda melakukan wawancara dengan seseorang dalam upaya penggalian data maupun lokasi penelitian, maka saat itu dibutuhkan gambar, bukti fisik. Nah, saat itu pula maka kemudian kita perlu menyisipkan gambar ke dalam dokumen kertas kerja kita. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, tulisan yang ada di layar ini, maka kemudian di sini kita akan mencoba untuk menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar ke dalam kertas kerja Microsoft Word, maka kita menggunakan menu insert, kemudian pictures, kemudian pilih this device. Ini kalau kemudian kita mau mengambil gambar yang gambar itu sudah ada di dalam PC kita, dalam komputer kita, dalam personal computer. Ini this device pilihannya. Bisa juga ini sudah lebih praktis lagi, online pictures. Ini kalau kemudian kita menggunakan atau mengambil gambar secara online dari browser yang sudah kita kenal biasanya. Kita coba this device. Ya. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian kita klik, kemudian sudah muncul preview atau gambaran singkat tentang file yang kita klik tadi. Kemudian kita klik insert. Terkadang kesalahan atau kejadian yang terjadi setelah gambar disisipkan biasanya merusak struktur tulisan seperti ini, dan gambar tidak bisa diotak-atik. Bagaimana caranya? Gambar ini sudah sedang dalam keadaan diklik ya, kemudian kita masuk format, kemudian kita pilih di tag wrap ya. Kita bisa pilih behind text. Ini berarti gambar berada di belakang teks, di belakang tulisan. Ini in front of text. Gambar berada di mana? Di depan tulisan. Ini gambar berada di antara tulisan, top and bottom, di atas bawah ya. Dan seterusnya bisa Anda coba di sini. Bisa juga tulisan ini kemudian berada di tengah-tengah tulisan.
Kalau kita perkecil, maka kemudian, nah ini kemudian ada ruang atau space untuk gambar, dan ini sudah ditampilkan secara otomatis. Bisa kita atur, kita taruh di atas, kita tarik ke atas atau tarik ke bawah. Ini bisa kita modif kalau kita mau meletakkan gambar ini di depan tulisan, jadi tidak merusak tulisan, atau kita tarik tulisan ini, gambar ini di belakang tulisan, sehingga tidak kelihatan seperti ini. Tapi apa gunanya? Biasanya kalau dalam penulisan skripsi kita memakai ini. Jadi kita letakkan gambar, kemudian di bawah gambar kita letakkan keterangan gambar. Apakah gambar ini adalah lokasi penelitian kita, atau kita sedang melakukan wawancara dengan siapa, kita letakkan, kita tuliskan di bawah gambar itu bahwa kita sedang wawancara salah satu tokoh desa misalnya. Ini contoh atau teknik menyisipkan gambar yang gambar tersebut berasal dari dalam personal komputer kita, dari komputer kita. Bisa juga kita mengambil gambar secara online. Online pictures ini ternyata bisa menggunakan Bing image search. Jadi kalau kita menulis, kalau di sini kita tambahin Kundang, coba kita mencari secara online gambar Malin Kundang. Nah, di sini sudah ada. Ini adalah gambar nyata Malin Kundang. Ini adalah, karena cerita Malin Kundang itu merupakan legenda nyata seorang anak yang begitu durhaka kepada orang tuanya, maka kemudian oleh ibunya itu dikutuk menjadi batu. Ini adalah batu yang konon adalah sosok Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Ini hasil dari browsing kita. Hanya saja syaratnya untuk melakukan browsing ini harus ada jaringan internet. Tanpa itu maka tidak bisa bekerja browsing dalam apapun, ya, dalam hal apapun, karena tidak ada jaringan internet. Selain itu, kita bisa melakukan penyisipan gambar yang mungkin kita butuhkan, dan itu berupa potongan-potongan gambar yang berupa persegi panjang, bulat, dan lain sebagainya. Caranya adalah kita buka insert, klik insert, kemudian kita buka shapes. Sini ada berbagai macam pola gambar. Bisa gambar kubus, dimensi seperti ini. Kemudian bisa kita memberi warna, ya, sebagainya. Untuk menghapusnya kita tinggal klik gambar tersebut, kemudian kita klik delete. Klik gambar ini, kemudian kita klik del. Hilang. Atau Anda membutuhkan gambar yang lain. Biasanya ada kita sedang membuat lokasi petunjuk menuju lokasi acara misalnya.
Kita ambil gambar ini. Bisa kita pola. Kalau di sini shape, fill ini adalah menu untuk memberikan warna ke dalam wilayah gambar ini. Kita warnai. Ya. Kemudian ini shape outline adalah untuk memberi garis di pinggir gambar ini. Garis pinggir. Untuk memberi warna pada garis pinggir. Kita beri garis hitam. Pada shape outline kita bisa juga memberikan ukuran garis gambar, bisa lebih tebal lagi dan seterusnya. Biasanya kita buka di sini. Tapi di pola tulisan yang biasa. Kemudian karena ini adalah petunjuk untuk menuju lokasi sebuah acara, kita bisa isi dengan tulisan misalnya. Caranya adalah dengan mengklik kanan gambar ini, kemudian kita pilih add text. Ini teks ini maksudnya adalah menambahkan teks pada gambar atau menambahkan tulisan. Misalnya lokasi acara mahasiswa Fakultas Syariah KIN Madura. Kalau dirasa kurang besar, bisa kita besarkan. Contohnya, caranya adalah sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Ini untuk mengecilkan, ini untuk membesarkan tulisan. Buat tebal. Kecil. Oke. Kita juga bisa mengatur tulisan ini, gambar ini maksud saya, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Bisa dengan di sini, bisa di sini. Bisa kita bentuk seperti ini. Atau kita menginginkan gambar yang lain. Semisal di sini smart chat ya. Sini kita bisa membuat diagram-diagram yang sekiranya kita butuhkan dalam penelitian kita. Yang heksagonal, ada yang circle. Jadi kita biasanya perlu untuk menggunakan media yang sekiranya mendukung terhadap penelitian kita. Misalnya ini kita membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan kita bahas dari kecil, cacing misalnya, cacing dimakan oleh ayam dimakan oleh singa, kemudian singa mati,
kucing, ayam, singa mati dimakan kucing lagi. Dan orang satu ini, ya apalah gitu ya. Jadi kita membuat rantai makanan dengan gambaran seperti ini, atau kita membuat struktur. Sini sudah banyak pola-pola yang bisa kita pilih. Atau kita menginginkan gambar yang lain. Kita menginginkan membuat satu deskripsi tentang penjualan satu produk misalnya. Ini kita pakai chart atau kita membuat pola yang di dalamnya di sini umpama first ya di penjualan, atau kita membuat satu pemetaan. Fakultas Syariah itu asalnya dari mana? Dari Pamekasan misalnya. Rata-rata dari Pamekasan. Oke, Pamekasan yang biru. Kemudian yang kuning dari Sumeneb. Nah, berubah jadi Sumeneb. Kemudian yang ketiga terbanyak itu dari Sampang. Kemudian sisanya dari lain-lain ya. Kita bisa coba di sini tulisannya asal daerah mahasiswa IN Madura misalnya. Oke, selesai. Jadi kita bisa menggunakan di sini. Nah, saya bisa memakai style ini. Kita bisa memakai style yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Nah, ini lebih baik kan? Kira-kira begitu. Atau menginginkan gambar yang lain, kita bisa memilih di sini screenshot. Kita bisa screenshot gambar ini misalnya. Nah, bagaimana caranya melakukan screenshot terhadap satu tampilan layar komputer? Dalam keyboard itu ada namanya print screen. Jadi mencetak layar yang ada di personal komputer kita. Di sini ada PRT-SCN, ini kepanjangannya print screen. Coba kita klik, kemudian apa yang ada di sini semuanya ini akan dilakukan screenshot. Kita masukkan kursor di sini, kemudian kita paste V misalnya. Nah, keluar. Di sini ini adalah bentuk screenshot atau print screen. Umpama layarnya kita del, kita hilangkan, kemudian kita lakukan print screen misalnya dengan memakai tombol print screen yang ada di keyboard, kemudian kita paste di sini. Nah, persis ada gambar saya di sini.
Kira-kira begitu kawan-kawan semuanya. Selamat mencoba dan Anda bisa pelajari sendiri selebihnya, dan pada minggu mendatang kita akan melaksanakan ujian tengah bersama. Bagaimana formatnya kita tunggu saja, bagaimana kira-kira soal yang akan kita gunakan sebagai tambahan dan evaluasi terhadap pembelajaran kita pada semester ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri kuliah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.